Keluarga mana? Katanya ada bantuan dari keluarga, persekongkolan dari keluarga. Ya, artinya ketika komunikasi ini hendak dibangun secara positif, tapi malah yang diterima itu diblokir, ditutup. Komunikasi diputus sehingga hubungan antara kepentingan anak dengan orang tuanya ini juga menjadi terhambat. Artinya ada dua peristiwa yang bisa ditekankan di dalam kejadian ini. Yang pertama, di mana ada seseorang yang pada saat ini sangat mati-matian untuk mencari suatu kebenaran dan keadilan. Tapi di sisi lain ada juga satu orang yang sibuk lari dari muka hukum untuk lari dari pertanggungjawaban. Poin yang ingin saya sampaikan seperti ini, bahwa saudara terlapor ini kan sebenarnya juga sudah dipersoalkan di secara keperdataan ya, yang mana ujung-ujungnya juga ada tes DNA di sana. Nah, saya memberikan pilihan sebenarnya kepada terlapor atas sikapnya selama ini. Mau ini dia lakukan tes DNA secara sukarela melalui PN Tangerang ya? Atau dia mau menyudutkan dirinya pada upaya paksa. Karena di pihak kepolisian ini upaya paksa itu sangat dimungkinkan, artinya dengan penjemputan, diantar betul ke rumah sakit. Itu juga menjadi hal yang menurutku perlu dia pertimbangkan secara matang. Sebab ada dua pilihan ini ya. Terhadap dua pilihan itu menurut saya juga bahwa terlapor ini masih berupaya untuk bersembunyi di dalam satu daun ilalang. Artinya dia sudah tidak punya pilihan. Kalau kami bisa menasihati mereka secara baik, artinya hadapi saja, selesaikan secara singkat, efektif, dan persoalan ini menjadi selesai. Dan itu jauh lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya dengan mengembangkan suatu isu-isu baru, mendiamkan suatu proses orang untuk mencari keadilan. Ya. Dan saya tidak selalu di dalam menyikapi persoalan ini, saya selalu membuat kompartemen yang jelas. Saya membedakan rezim sang ibu dengan rezim sang anak. Logikanya begini, katakanlah Bu Weni yang bukan datang ke saya. Siapa anakmu? Keke. Keke diantarkan tetangganya ke kami, ke saya. Proses ini tetap saya jalankan. Jadi jangan dilihat ini suatu hubungan sebab akibat. Nah, kalau itu terjadi ini akan membingungkan. Artinya ini ada lahir anak kecil yang harus kita akui, anak kecil itu juga bagian daripada manusia. Yang mana di dalam diri manusia itu ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder. Apa itu kebutuhan primer? Ada sandang, ada pangan, ada papan. Sekunder apa? Ya hiburan, belum lagi sekolah, kesehatan, dan lain-lain. Karena ini adalah suatu anak yang belum bisa dia untuk mendirikan haknya secara utuh. Maka orang yang mempunyai kepentingan di situ dan dia mempunyai tanggung jawab, ya suka tidak suka harus dia lalui. Dan bukan cara yang bijaksana dengan hanya bersembunyi pada suatu ruang dan menghindari suatu argumentasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.